Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya. Dan dalam materi ini kita akan menyiapkan kamera yang digerakkan oleh ini ya, state driven kamera gitu. Jadi kita akan memiliki kamera yang berbeda yang zooming gitu teman-teman, in and out gitu. Tergantung apakah kita sedang diam atau berlari gitu ya, atau memanjat ya teman-teman ya. Nah, saya akan membuang tail pelletnya ya di luar jalur gitu teman-teman, karena, saya tidak akan menggunakannya ya sebanyak yang, eee, hal lain-lainnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi, saya akan menaruh di sini, di sebelah animasinya, jadi saya perlu mendapatkannya ya teman-teman ya. Saya bisa masuk ke sini dan ngeklik ya di tile pellet saya ya. Nah, itu bukan jadi masalah gitu teman-teman. Oh iya, reminder teman-teman ya, di saat saya, ngobrolin soal stage ya di materi ini teman-teman ya, saya akan, eee, saya itu maksud saya itu adalah, eee, hal ini ya, yang climbing ya sebagai state gitu ya teman-teman. Running itu sebagai state, idle itu sebagai state gitu teman-teman ya. Sebuah keadaan gitu teman-teman. Dan itu adalah kenapa, di saat saya memaksudkan state ya di animator gitu teman-teman ya. Di mana, tempat saya naruh gitu ya, naruh semua state saya itu ya, yaitu transisi gitu segala macam ya. Nah, ngomong-ngomong soal state, saya akan klik kanan ya hierarki teman-teman ya, dan setel set a machine and lalu, cari states ya teman-teman, state driven camera gitu teman-teman. Oke, pencet itu dan saya akan tambahkan ke scene teman-teman. Kita kita akan menaruhnya ya selama saya taruh ini di sini sedikit ya, biarkan aja. Nah, state driven camera gitu teman-teman. Nah, saya mempunyai, ini ya space di sini ya teman-teman ya untuk mengorganize kamera saya, dan saya akan ngebuat new empty object teman-teman. Kita ngebuat empty gitu teman-teman. Jadi kita buat kosong, oke? Dan kita menyebutnya ini kamera gitu. Jadi, semuanya itu di satu spot dan kita bisa, nyetelnya gitu teman-teman. Kalau kita nggak pengen ngelihatnya, saya pastikan ini adalah nol gitu. Jadi kita klik kanan ya di transform preset yang, kembali di nol ya teman-teman ya. Jadi, misalnya kita kita ambil ya state driven kameranya kita dan kita taruh di bawah gitu teman-teman. Nah jadi, state driven kamera sudah mendapatkan VM Cam 1 gitu teman-teman ya. Nah itu saya akan delete karena kita sudah mempunyai, eee, VM Cam sendiri gitu teman-teman ya, di mana, eee, adalah sebuah follow cam gitu teman-teman ya. Jadi ambil follow cam dan taruh di bawah ya, taruh di bawah state driven camera gitu teman-teman. Dan itu sangat penting gitu teman-teman ya. Kalau state driven camera itu bisa manage semua children ya yang ada di bawahnya ya, eee, apa sebutannya, children inian ya, eee, itu akan bilang kayak, "Lakukan ini sekarang," gitu, "lakukan itu, nanti," gitu, dan, eee, "lakukan hal-hal lainnya itu sekarang," gitu, teman-teman. Nah, itu adalah state driven kamera kita, itu akan membantu kita untuk, untuk itu gitu, teman-teman. Dan juga ya, main kamera kita ya, kamera utama kita juga akan memunculkannya di bawah objek permain kamera gitu, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi saya akan menempatkan ini sepenuhnya di bagian paling atas teman-teman ya. Di mana, saya ingin, kamera saya tuh saya suka menggunakan kamera saya gitu teman-teman, dan saya akan menamakan, eee, nama kamera saya ini menjadi, run kamera gitu teman-teman. Karena itu yang akan dilakukan gitu teman-teman. Itu akan berhubungan dengan lari gitu ya. Nah eee, saya akan klik itu dan duplicate ya itu ya, dan akan memilih ini idle kamera gitu, karena itu akan hanging gitu teman-teman ya, hanging out gitu, saat kita idling gitu, saat kita diem aja gitu. Itu akan menjadi state driven kamera ya, state driven logic yang
mari kita katakan kameranya akan melihat gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau kita klik ya state driven kameranya, teman-teman bisa ngeliat bahwa kita mempunyai animasi target ya yang memerlukan animator gitu teman-teman. Oke, jadi mari kita klik itu ya, dan kita sudah mempunyai satu animator ya, kita sudah ada satu, dan itu playernya ya, klik 2 kali, dan staging kamera kita menggunakan animator ini untuk membuat sebuah logic gitu teman-teman. Jadi kita saat ini tidak mempunyai stage ya teman-teman ya, jadi kita harus membuat ya beberapa stage gitu teman-teman. Oke, saya akan klik ini ya, plus new stage, dan itu akan membantu saya select ya dari beberapa stage yang kita punya di animator saya gitu. Jadi di sini saya akan jelas bilang bahwasannya idling kamera itu yang kita gunakan itu kita setel di sini gitu teman-teman ya. Oke. Jadi objek string ini juga salah satu topik yang sangat penting dalam pemrograman C script ya. Nah, si string ini adalah jenis data yang sangat umum digunakan. Jadi, mari kita check it out ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman, mari kita lihat apa itu string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter. Di C script, string adalah objek yang menyediakan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi teks. Nah, contoh string spasi greeting sama dengan hello world. Oke. Maka output yang dikeluarkan adalah hello world. Nah, dalam contoh ini kita mendeklarasikan variabel greetings dengan tipe data string dan menginisialisasinya dengan nilai hello world gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa properti dasar dari objek string. Salah satu properti yang paling sering digunakan adalah length, yang memberikan panjang dari string. Oke, misalkan kita ambil kayak tadi ya, string spasi greetings sama dengan hello world. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya kita tulis int spasi length sama dengan greetings titik length titik koma. Maka output yang dikeluarkan adalah 13. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan jadi kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya, teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya, lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace.
Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world, kita tulis di bawah string spasi new greeting, lalu spasi strip greeting titik replace. Dalam kurung kita tulis world, C-script, titik koma. Output yang keluar adalah hello C-script. Dengan kata lain, C-script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital, atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting ya, dan to uppernya menjadi to lower, outputnya itu adalah hello world biasa tanpa adanya kapital teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya, atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya, string part 1 spasi strip hello titik koma. Lalu string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world. Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah, jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu selanjutnya itu ada string builder untuk kinerja tinggi. Jika kita memodifikasi string ya teman-teman ya secara intensif gitu ya, seperti dalam loop besar, kita bisa menggunakan string builder. Nah, string builder ini lebih efisien dibandingkan dengan string biasa karena tidak membuat salinan baru setiap kali diubah teman-teman. Nah, jadi string builder ini menyediakan metode seperti append, lalu ada insert, ada remove, dan replace yang mirip dengan metode string tapi lebih efisien dalam hal kinerja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saat bekerja dengan string ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari, yaitu menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil, tidak menggunakan string builder untuk operasi string intensif ya teman-teman ya. Lalu lupa mengtrim string saat membandingkan atau memproses input penggunaannya. Nah, jadi mengtrim string itu membantu menghindari masalah yang disebabkan oleh spasi tambahan. Bisa kita beri nama dan gunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau misalkan nilai boolean ya gitu teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan variabel C script gitu ya, di C script teman-teman, pertama-tama kita harus mendeklarasikannya. Deklarasi variabel melibatkan itu penentuan tipe data dan nama variabel tersebut. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman ya, deklarasi variabel di C script gitu teman-teman. Oke, nah
Jadi setelah kita mendeklarasikan variabel gitu, kita bisa menginisialisasikannya gitu, yaitu memberikan nilai awal gitu teman-teman. Dan kita juga bisa mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel dalam satu baris gitu teman-teman. Nah, jadi dalam si script itu kan ada banyak ya data ya teman-teman ya. Oke, ada berbagai jenis tipe data yang bisa kita gunakan gitu teman-teman. Di antaranya itu misalkan contoh ada int. Nah, int ini untuk menyimpan bilangan bulat teman-teman. Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Lalu setelah int itu mungkin ada teman-teman ada namanya float gitu. Di si script ini nanti akan kita gunakan banyak ya. Jadi float itu untuk menyimpan bilangan desimal teman-teman. Kalau misalkan int itu untuk bilangan bulat gitu ya. Float itu bisa buat bilangan desimal. Seperti contoh misalkan 3,5, 3,2, 3,1 atau 7,6 gitu. Segala macam, banyak banget teman-teman bisa isi. Lalu ada double, yaitu untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi lebih tinggi teman-teman ya. Double ini misalkan kita contohkan hitungan pi gitu ya. Pi itu 3,14159 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang double itu dia itu sama kayak float, hampir mirip, tapi dia bilangan desimal lebih banyak teman-teman. Oke. Lalu ada char, char, yaitu untuk menyimpan karakter tunggal ya. Jadi maksudnya apa char itu? Char itu contoh itu misalkan kita contohin alfabet. Nah, ini bisa berupa alfabet misalkan A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya gitu teman-teman. Dia itu untuk inisial gitu ya teman-teman, hanya untuk tapi untuk satu alfabet aja teman-teman. Jadi kayak yang tadi saya bilang, misalkan A aja atau D atau cuman E gitu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada string teman-teman ya. String itu apa? String itu untuk menyimpan teks teman-teman. Oke, misalkan contoh nama teman-teman Budi gitu. Nah, string itu yang tadi saya bilang itu untuk menyimpan teks Budi gitu misalkan, atau Andi, atau Nisa, atau segala macam gitu. Banyak banget teman-teman. Jadi pada dasarnya string itu untuk menyimpan yang tadi saya bilang teks gitu ya, atau segala macam. Selanjutnya itu ada apa? Yang selanjutnya itu ada boolean, boolean gitu ya, untuk menyimpan nilai benar atau salah. Nah, boolean ini dia cenderung itu untuk true or false teman-teman ya. Jadi kayak misalkan kita tulis bool is student sama dengan true. Artinya bilangan tersebut merupakan student karena true. Atau misalkan bool is correct false. Artinya bilangan tersebut tuh tidak benar gitu. Artinya dengan kata lain salah gitu teman-teman. Nah, itu untuk tipe-tipe data ya teman-teman ya dalam si script itu teman-teman. Lalu dalam si script itu ada beberapa aturan yang harus kita ikuti saat menamai variabel. Contoh, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf atau garis bawah gitu. Dan bisa diikuti oleh huruf, angka, atau garis bawah gitu teman-teman ya. Lalu kedua, nama variabel itu tidak boleh mengandung spasi atau karakter khusus lainnya. Gitu teman-teman. Lalu ada nama variabel itu bersifat case sensitif. Ya, artinya kayak my number, misalnya teman-teman tulis my number nih misalkan ya kayak contoh, tapi n-nya itu kapital dan my number tapi n-nya itu nggak kapital, itu adalah dua variabel berbeda gitu teman-teman. Jadi ya ini harap dimaklumi teman-teman, si bahasa si script ini sangat-sangat case sensitif ya teman-teman ya. Lalu terakhir tuh hindari menggunakan kata kunci yang sudah ada di si script gitu teman-teman. Seperti int tadi, ada string, kelas, dan lain-lain gitu teman-teman. Begitu ya untuk contohnya. Nah, lalu ada penggunaan variabel dalam program gitu teman-teman. Variabel itu digunakan ya tadi untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam program kita. Misalnya kita bisa menggunakan variabel untuk menyimpan input dari pengguna gitu teman-teman. Melakukan perhitungan dan menampilkan hasil gitu teman-teman.
ya. Nah, misalkan lalu apa ya namanya? Ya tadi kita udah ngomongin soal variabel gitu segala macam ya teman-teman. Oke deh sip. Jadi mungkin ini untuk dasarnya ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman mungkin udah tahu apa itu variabel di C script gitu dan bagaimana cara menggunakannya gitu teman-teman. Kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita akan mem kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya, dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu, kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah, di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi, kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu mmm, ini ya, apa tuh sebenarnya kayak, masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat, ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke? Nah sip. Nah kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan, ini using ya, Unity Engine gitu teman-teman. Nah saya akan pergi, nah akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu, akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini dot habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi, kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman, menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu. Nah, jadi scene management itu ya, dot itu ya, sini tuh kita tambahin scene manager kayak gini, ya itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya teman-teman, kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya jangan lupa. Oke. Nah, alright. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu. Saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman. Ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties, teman-teman di sini ya, class Unity Engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya, teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan.
ya. Jadi kita akan menggunakan load scene, ya. Kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built-in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu, kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu, teman. Jadi saya ingin beritahu ke kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya, teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya, scene.sampleScene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan ngelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari zero, dari 0 gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya. Kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Face detector sini, ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misal kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya. Kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya. Ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya. Ya, saya akan mengetiknya itu cara paling cepat gitu untuk ini atau bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini. Oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sih. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, teman-teman. Dan bye-bye.